왜? 엄청 두근두근했다 진짜. 날짜를 내가 꼬았지? Halo, welcome back again bersama gue Mang Men. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, langsung saja kali ini Mang Men akan membahas sebuah drama yang sangat recommended bagi kalian yang malas nonton tapi ingin tahu alur ceritanya. Mang Men kali ini membahas drama Korea yaitu Queen of Tears. Merupakan drama romantis komedi terbaru Korea yang dibintangi oleh Kim So Hyun dan Kim Ji Won. Pasti kalian sudah tidak asing sama dua orang ini. Dalam drama ini keduanya menjadi pasangan suami istri, tapi pernikahan yang dari luar dimimpikan banyak orang tersebut ternyata berada di ujung tanduk dan tidak seindah yang dibayangkan. Karena pada tahun ketiga membangun rumah tangga, Hyun Woo sudah memikirkan perpisahan. Bagaimana kisahnya? Oke, daripada kebanyakan spoiler gak jelas, mending kita langsung ke alur ceritanya. Inilah Queen of Tears. Ceki cerok. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pesta pernikahan yang begitu mewah yang diadakan di sebuah rumah yang sangat besar. Di sana kita akan melihat sepasang calon mempelai pengantin dan juga tokoh utama di film ini, baik Hyun Woo Sang dan Hong Hae In, yang ketampanan dan kecantikannya dapat mengalahkan seorang pangeran dan putri dari negeri dongeng sekalipun. Dengan senyuman manis mereka yang amu cuy, bisa dipastikan dapat mengguncang hati siapapun yang melihatnya, termasuk juga para jomblo-jomblo sejati. Pernikahan ini pun disebut-sebut sebagai pernikahan abad ini, yaitu seorang putri kolong merat berpengaruh di Korea menikahi pegawai baru di perusahaannya. 3 tahun berlalu kita akan melihat di mana sang pengantin pria yang tolong mundur sedikit karena gantengnya kelewatan. Dia tengah mengisi sesi wawancara dengan para awak media. Di sana dia mengisahkan bagaimana rasanya jadi bagian dari kolong merat dan hidup bersama sang ratu. Namun dia menjawab bahwa dirinya hanya seorang pria beruntung yang bisa menikahi cinta sejatinya. Terdengar klise. Di sisi lain sang istri yang ulenan pun tak jauh beda sedang diwawancarai. Namun berbeda dengan sang suami, jawabannya terdengar lebih pada kepentingan dirinya sendiri. Mereka berdua pun mulai menceritakan tentang awal mula pertemuan mereka sampai bisa menjadi pasangan suami istri. Oh Hyun Woo pun mengisahkan bahwa kehidupan dengan istrinya tak jauh beda layaknya pasangan pada umumnya. Tidur bareng, sarapan bareng, sampai pergi kerja pun mereka selalu berbarengan. Padahal pada kenyataannya tak sama dengan yang dia ucapkan. 아침에 그 사람과 함께 눈을 뜨고 출근길도 함께고요. 같이 밥을 먹고 함께인 기분이 어떠냐고요? 매일 행복합니다. Cerita berlanjut bagaimana awal mula mereka bisa bertemu. Hain bertutur bahwa awalnya dia menjadi seorang wanita lulusan kuliah luar negeri dan berpura-pura magang di perusahaan milik ayahnya. Kala itu dia yang kesulitan menggunakan mesin fotokopi. Tiba-tiba saja didatangi seorang Hyun Woo yang membantunya. Dengan kepintarannya dia memahami bahwa pria tersebut menyukainya. 그래서 시그널 보내는구나. 이 남자가 나 좋아하는구나. Di sisi lain Hyun Woo yang awalnya tidak mengetahui bahwa Hae-in adalah putri grup Queen perusahaan tempatnya bekerja, menceritakan bahwa dia hanya membantunya menggunakan mesin fotokopi dan mulai kasihan padanya karena karyawan yang lain menganggapnya akan segera dipecat karena sering dimarahi oleh bos. Dia pun dengan jiwa laki-laki dan pengalamannya, dia pun berusaha untuk mengingatkannya bahwa kalau jadi karyawan baru harus mengikuti aturan yang ada. Karena hatinya selalu berdebar ketika dia dimarahi oleh bosnya. Namun Hain yang sudah tahu maksud dari ucapan tersebut, dia tahu bahwa Hyun Woo jatuh cinta kepadanya. Hyun Woo pun hanya bisa menghulang dan terdiam. 왜 놀라는데요? 놀라냐고요? 내가 혼나는데 백현우 씨가? 네? 잘 생각해봐요. 왜 그런 건가? Tak lama mereka pun berjumpa kembali di sebuah lobi. Hae-in yang sedang menunggu jemputan pulang kembali didekati oleh Hyun Woo
Kali ini Hyunwoo yang melihat keadaan sedang hujan mencoba membuka obrolan dengan menawarkan sebuah payung pada Hae-in. Lantas kemudian dia mencoba merayunya dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang sarjana hukum lulusan universitas ternama, mempunyai keluarga yang cukup mapan dan mempunyai sejumlah tabungan. 사실 나 여태는 홍현 씨가 부담 가질까봐 서울로 나왔어요. 그것도 법대. 우리 집 지방이긴 한데. Hae-in pun lantas menanyakan apa maksud dari pembicaraannya tersebut. Kemudian Hyunwoo dengan pedenya mengatakan, seandainya pun kau dipecat dari sini, dia masih bisa menjaga dan membiayainya. Walaupun dia ingin calon istrinya punya pekerjaan. Namun jika itu dirimu, cukuplah aku saja yang bekerja. Benar-benar rayuan yang anti mainstream. Dia pun mengakhirinya dengan ucapan bahwa aku mencintaimu. Sarang heo. Hae-in pun hanya bisa melongo dan keheranan atas apa yang baru saja diucapkan oleh Hyunwoo. Dia tak menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari seorang lelaki ganteng di hadapannya. 아니 오늘 꼭 대답 안 해도 되고요. 비 맞지 말고. 나 괜찮으니까 쓰고 가요. Setelah memberikan payung tersebut, dia pun lalu pergi meninggalkannya sambil hujan-hujanan. Hae-in pun kembali tersenyum kecil sambil memandangi payung tersebut. Hae-in menceritakannya sambil tersenyum. Namun lebih lanjut, Hae-in mengatakan bahwa Hyunwoo terkejut dan mengundurkan diri dari perusahaan ketika mengetahui identitas Hae-in yang sebenarnya. 사직서를 내고 잠수를 타버리더라고요. Dia pun bersembunyi di kampung halamannya. Hae-in yang sudah jatuh cinta padanya tak tanggung-tanggung, dia mendatanginya dengan menggunakan sebuah helikopter. Dan itu membuat heboh orang-orang yang ada di sana. Hae-in yang nampak bagaikan bidadari yang turun dari kayangan terlihat begitu anggun dan mempesona. Hyunwoo yang masih terbayang saat-saat romantis itu menggambarkannya bagaikan malaikat yang turun ke bumi pada waktu itu. Kini sudah 3 tahun berlalu, dia mengatakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja dan bahagia. Namun ekspresinya terlihat berbeda dengan ucapannya. 지금은 아니란 말씀? 진짜 그때나 지금이나 사랑하는 마음은 똑같습니다. Scene pun berpindah di mana terlihat sekumpulan pengacara tengah membicarakan tentang kasus Hyunwoo yang ingin bercerai dari sang ratu dan meminta salah satu dari mereka untuk menjadi pengacaranya. Namun tak ada satupun dari mereka yang berani karena mereka takut akan pengaruh sang ratu dan membuat mereka bisa kehilangan pekerjaannya alias dipecat jadi pengacara. Scene pun berpindah kembali pada Hae-in. Dia terlihat membahas tentang perkumpulan grup 1 triliun dengan asistennya. Dan itu menjadi salah satu ambisinya untuk bergabung ke sana. Dengan penasaran, Hae-in menanyakan kenapa dirinya belum diundang. Asistennya menjelaskan bahwa penjualan di pasar miliknya belum menyentuh angka 1 triliun. Sementara saingan mereka Royal akan bergabung di akhir tahun dan akan membangun Heirina, yaitu sebuah merek dagang bergengsi rebutan para konglomerat. Dan Heirina hanya mau bergabung dengan anggota klub 1 triliun. Mendengar hal itu, sang ratu kemudian menyuruh kepada stafnya untuk menghentikan merek dagang yang menghambat penjualan. Ketika mereka mulai rapat evaluasi untuk menutup merek dagang yang kurang dari 20% penjualannya, seorang manajer mengatakan bahwa Hyunwoo sebagai manajer tim hukum menolak hal tersebut. Hae-in dengan wajah kesalnya segera menyuruh seseorang untuk memanggil manajer tersebut, yang tak lain dan tidak bukan itu adalah suaminya sendiri. Tak lama Hyunwoo pun datang menghadap dan menjelaskan kenapa dia menolak untuk menutup merek tersebut.
일단 해당 점포들 중 여러 곳이 시설비 투자를 5억 정도 했고 명도 소송해요. 승소 가능성이 낮습니다. 백현 의사님, Terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Namun Hai-in bersikukuh dan menyuruhnya untuk tetap menutup merek yang pantas ditutup. 백현 의사님, 내가 지금 의견 묻는 것 같아요? 내가 말했잖아요, 내보내라고. 그게 법무팀 일인 것 같은데요. 알겠습니다. Hyunwoo pun hanya bisa terdiam dan menurutinya. Lalu tak lama ketika Hyunwoo hendak menaiki lift, Hai-in mendekatinya dan mengatakan bahwa jangan sampai orang lain menganggap mereka tak akur karena gara-gara perdebatan tadi. Karena Hai-in ingin citra dirinya sebagai seorang pemimpin perusahaan besar haruslah terlihat sempurna. Hyunwoo pun ingin mengajak sang ratu untuk berbincang lebih pribadi lagi dengan mengajaknya bertemu di sebuah restoran. Namun setelah sekian lama ditunggu, dia pun tak kunjung datang. Dengan ekspresi kecewa, dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Hyunwoo terlihat tengah membuat sebuah perjanjian kesepakatan perceraian yang mungkin akan dia berikan pada Hai-in. Mengingat dirinya selama ini seolah posisinya bukan sebagai suami, tapi cenderung pada seorang yang hanya dianggap sebagai orang yang tak dianggap. Karena dia hidup bergelimang harta, tapi kebebasannya sebagai seorang manusia hilang seiring dia tinggal bersama Hai-in dan keluarga besarnya yang kolongmerat terkemuka di Seoul itu. Malam harinya ketika rapat keluarga pun posisi Hyunwoo selalu menjadi yang tertekan. Semua permasalahan Hyunwoo lah yang akan menjadi sasaran empuk keluarga, terutama sang ibu mertua dan adik iparnya. Tatkala sang adik ipar memintanya sebagai ketua tim pengacara Queen untuk mengatasi masalah perusahaan miliknya yang tengah bermasalah dengan lembaga komisi perdagangan adil, padahal itu bukan tugasnya. Namun dibantu sang ibu, adiknya terus menekannya hingga dia tak bisa berbuat apa-apa. Hai-in pun hanya bisa diam dan mendengarkan hal tersebut. Dan juga ketika dia diminta untuk mempunyai keturunan dari Hai-in, dia pun diminta untuk pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan gelar MBA setelah bayinya lahir. 애 낳고 나면 백서방자는 내년이나 내후년엔 아이고 애를 뭐 맡겨뒀어. 왜 이렇게 사람을 못 가? 지난번에도 말씀드렸지만 저는 더 이상 학위를 딸 근데 Hubungan yang terlihat baik-baik saja di luar ternyata sangat sebaliknya. Karena perkara untuk bisa melakukan waktu ngobrol saja sangat sulit bagi Hyunwoo dan Hai-in. Terlebih lagi Hai-in yang terlihat begitu dingin pada Hyunwoo. 그 다음에 나는 혼자 해외로 가고. 왜? 설마 나랑 같이 가고 싶어서 그래? 그럴 리가. 부부 인터뷰인데 나 혼자 어떻게 해? 네가 혼자 이런 인터뷰 잡지 마. 안 해 이제 이런 거. Namun dibalik sikap dinginnya pada Hyunwoo, Hai-in ternyata masih mempunyai hati. Itu dibuktikan ketika dia memarahi dan memukul adiknya karena telah menganggap remeh dan menyudutkan suaminya di depan ayah dan keluarga besarnya. 백현우가 네 친구야? 동생이야? 어? 미쳤냐? 왜 때리냐고 왜? Kembali pada Hyunwoo yang merasa terlalu berat untuk menghadapi masalah kehidupannya. Sesekali dia selalu pergi dari rumah dan minum bersama temannya sambil diselingi curhat. Dia pun mencoba untuk melepaskan masalah beban hidup yang dia hadapi. Dia pun menceritakan pada teman pengacaranya tentang rencana perceraiannya dengan Hai-in. Sambil menangis terseduh-seduh, Hyunwoo pun menceritakan bahwa dia menyesal telah menjadi suami Hai-in. Ternyata hidup dengan orang terlalu kaya tidak seindah yang dibayangkan Ferguson. Hidupnya kini telah hancur berantakan, batinnya terluka. Kebebasannya menjadi manusia seutuhnya kini telah terenggut seiring dia menjadi bagian dari keluarga Hai-in. 이거 기본 옵션인데 그냥 이렇게 태어나온 집 막내 아들 귀여운 걸 그냥 이렇게 태어난 건데 왜 안 가? 나 취했잖아. Temannya yang tidak mengetahui keadaannya hanya bisa tertawa dan menuduh bahwa Hyunwoo sedang mabuk dan menyuruhnya untuk pulang. Karena merasa khawatir dengan kondisinya yang sudah mabuk, dia pun berencana untuk mengantarkannya pulang. Namun Hyunwoo mengatakan tidak usah repot-repot karena dia selalu diawasi oleh 2 orang suruhan Hai-in. Dan mereka berdua selalu siaga untuk menjaga Hyunwoo.
Temannya awalnya tak percaya, namun setelah melihat mereka berdua mengikuti setiap gerakan yang Hyunwoo lakukan, baru dia pun mempercayainya. 나뭇잎 뜯으면서 10번 다 그렇게 나와. 하지 말라는 거나 그런 짓도 했냐? 그럼 안 한다고. 나머지 한 입만큼도 내 편이 없다고. 지구상에 아침에 웃다가 밤에 난데없이 화낸다고. 봐라 기적이. Sesampainya di rumah, dia mencoba untuk masuk ke kamar istrinya. Hai-in pun yang tahu kalau suaminya sudah pulang mencoba untuk membuka pintu kamarnya. Namun entah apa yang terjadi di antara mereka. 난 또 뒤돌아 이렇게 많은 말이 삼킨 채 늦어 지금도 Seolah ada dinding penghalang di antara mereka sehingga keduanya sulit bertemu. Hubungan mereka pun sebagai suami istri terlihat masih misteri. Hai-in yang di luar terlihat cuek dan tegas pada Hyunwoo, namun di balik tatapan matanya pada foto Hyunwoo, dia masih terlihat menyimpan perasaan cinta yang begitu besar pada suaminya tersebut. Keesokan harinya terlihat Hyunwoo mendatangi salah satu penjara, di mana di sana salah satu anggota keluarga mertuanya, yaitu Beomja atau sang bibi, tengah dipenjara karena kasus penyerangan terhadap selingkuhan ayahnya, yaitu Seul-hee, sehingga masuk rumah sakit yang menyebabkan harus mendekam di hotel Prodeo untuk beberapa saat. Di sana Hyunwoo terlihat diminta oleh sang bibi untuk segera membebaskannya, karena sebentar lagi akan diadakan upacara peringatan kematian ibunya, dan dia harus hadir di acara tersebut. Malam harinya acara peringatan tersebut pun nampak akan dimulai. Terlihat beberapa tamu undangan datang ke rumah yang ditinggali oleh keluarga besar Hai-in. Nampak Hyunwoo dan para lelaki yang lain tengah memasak untuk hidangan acara tersebut. Karena keluarga Hai-in menganut sistem keluarga bangsawan zaman dulu, di mana mereka menyuruh para anggota laki-laki menyiapkan upacara. Tentu saja itu hanyalah sebagai bentuk salah satu penindasan pada para menantu keluarga Hong. Karena dilihat sang adik laki-laki Hai-in atau keluarga inti, dia sama sekali tidak ikut untuk mempersiapkan upacara tersebut. Sebelum upacara dimulai, terlihat sang istri muda mencoba mendatangi menantu tirinya dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa memakai baju hanbok yang diberikan olehnya dan tak bisa hadir di acara tersebut. Tapi setelah ketua yang menyuruhnya, langsung dia pun dengan tanpa ragu mengiyakannya, karena tujuannya adalah supaya ketua semakin sayang padanya. 아니 뭐 저런 미친. Ketika acara hendak dimulai, tiba-tiba saja angin kencang dan halilintar datang, disertai dengan kedatangan bibi Beomja yang terlihat memakai baju motif macam bagaikan Pepe di negeri kita, yang tiba-tiba saja mengamuk pada ayah dan selingkuhannya atau bibi tirinya dengan mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan ibunya meninggal karena serangan jantung. Setiap orang berusaha mencegahnya, namun tak ada yang berhasil. Namun ketika Hai-in menawarinya arak, seketika dia pun berubah dan menjadi lebih tenang. Acara pun kemudian dilanjutkan kembali. Sementara di luar tampak putra keduanya yang tengah berseteru dengannya juga datang, namun karena perseteruannya dengan sang ayah alias sang ketua, dia tidak berani masuk ke dalam. Sementara sang ketua nampak melihatnya dari atas rumah. Di sini lain kita akan melihat sekumpulan pria, mereka adalah para ipar di keluarga Hong. Mereka menyinggung tentang Hyunwoo yang hari ini tidak bisa menghadiri acara ulang tahun ke-60 ayahnya karena menyiapkan acara keluarga Hong. Di dalam rumah terlihat Hyunwoo tengah berdiri dan memperhatikan obrolan ayah mertuanya dengan manajer Ho, yang katanya dia ingin mengundurkan diri setelah mengabdi lebih dari 20 tahun. Mau tak mau ayah mertuanya menerima pengunduran diri tersebut. Namun dengan penuh curiga dia kemudian menyuruh Hyunwoo untuk menyelidiki kenapa tiba-tiba saja manajer Ho mengundurkan diri dari perusahaannya. Dia mencium ada aroma-aroma pengkhianatan di balik pengunduran dirinya. Dengan seksama dia menceritakan pada Hyunwoo bahwa harus menyelidikinya agar pihak media tahu pengkhianatannya. Dia tidak akan menghukumnya, tapi dia ingin manajer Ho dipermalukan. Lebih lanjut, sang mertua mengatakan bahwa dia tidak akan mentolerir sebuah pengkhianatan kepadanya. Orang yang berbuat seperti itu kepadanya akan dia buat seumur hidupnya tidak tenang.
Dan dia bersemboyan bahwa jangan pernah mengucapkan selamat tinggal pada orang yang meninggalkanmu, tapi harus menusuknya. Hyunwoo yang mendengar hal itu semakin kaget karena dia takut kalau niatnya menceraikan Hae-in menjadi sebuah bumerang bagi dirinya sendiri. Dengan tubuh yang bergetar, dia pun perlahan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Keesokan harinya Hyunwoo mencoba untuk datang ke seorang dokter psikologi. Dia pun kemudian mencurhatkan seluruh beban hidupnya yang menimpanya. Sang dokter pun melihat dari catatan tangannya bahwa tingkat stresnya cukup tinggi. Lantas dia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hyunwoo pun bertutur bahwa dia tinggal bersama mertuanya, kakek mertua, keluarga, adik ipar dan seorang bibi yang baru keluar dari penjara. Kemudian setiap harinya diisi oleh acara rapat keluarga. Setiap malam, akhir pekan, liburan Natal, akhir tahun. Intinya hampir setiap waktu bersama sehingga waktu untuk dirinya sangat sedikit. Lanjut, Hyunwoo menceritakan bahwa ada sekitar 15 kali upacara peringatan per tahun. Dan bahwa katanya anggota bangsawan dahulu menyuruh anggota laki-laki atau menantu laki-laki untuk mempersiapkan upacara. Namun para putra mereka tak pernah membantu. Dia menyarankan agar punya tempat supaya bisa menjauh dari mereka. Lantas dia pun menanyakan tentang pekerjaannya. Dia menyebutkan bahwa istrinya adalah bosnya, dan mertuanya bos istrinya, dan kakek mertuanya bos ayah mertuanya. Dia selalu cemas dan jantungnya bergetar tiap kali sang mertua menelponnya. Sang dokter lalu menyarankan agar dia pindah dengan istrinya menjauhi keluarganya. Namun Hyunwoo menjelaskan bahwa dia memang tak suka mertuanya, namun dia lebih benci lagi pada istrinya. Memang membingungkan karena selama 3 tahun menikah dengannya dia tak pernah peduli atas perlakuan keluarganya kepadanya. Karena istrinya selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia memang egois. Dulu sebelum menikah istrinya bilang dia bisa mempercayainya dan dia tak akan pernah membuatnya menangis. Namun sekarang kenyataannya berbeda. 당신 눈에서 눈물 나게 안 해. 내가 미친놈이지만요. Kemudian sang dokter melihat keputusasaan yang sangat dalam pada diri Hyunwoo karena berada di tengah-tengah keluarga yang sangat kejam pada dirinya. Waktu pun terus berlalu sampai Hyunwoo terlihat selesai dan memeluk sang dokter sebagai bentuk terima kasihnya. Sang dokter yang telah mendengarkan curhatan pasiennya yang begitu mengerikan, lantas dia menelpon istrinya sebagai bentuk rasa syukur dan mengucapkan kebahagiaannya bisa hidup dengan tenang bersama istrinya. Di sisi lain kita akan melihat seorang makcomlang wanita yang bernama Grace. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah sosok yang bisa menjodohkan siapapun. Dan mendengar bahwa sekarang Hae-in akan bercerai, dia pun kini mengatakan bahwa sehebat apapun Hae-in, namun kini dia pasti akan mendengarkannya jika akan menikah lagi. Namun ketika bertemu Hae-in, Grace yang merasa dirinya kenal dengan Hae-in berusaha menyapanya. Namun Hae-in yang merasa risih bersikap cuek dan seolah tak mengenalinya dan menyuruhnya jangan so akrab. Hal tersebut membuat Bu Grace kesal dan malu di hadapan temannya. Lantas kemudian di dalam lift dia membuat satu rencana agar pernikahannya dengan Hyunwoo benar-benar hancur berantakan. Tak lama berselang dia terlihat mendatangi Hyunwoo dan mengatakan bahwa dia bergerak di bidang kecantikan dan suka menjodohkan orang-orang kaya dan mengatakan tentang masalah hukum. Dari sinilah dia mulai akan menghasut Hyunwoo. Kemudian dia bercerita tentang ada seorang kaya raya yang baru saja meninggal, tetapi dia sebelum meninggal ternyata menulis sebuah wasiat pranikah dan mengatakan bahwa anak dan keponakannya akan mewarisi seluruh hartanya dan sedangkan istrinya tak mendapatkan apapun. Lantas dia melanjutkan bahwa dia mengetahui sebuah rahasia kalau Hong Hae-in juga melakukan hal tersebut. Dia menuliskan wasiat pranikah dan Hyunwoo pun malah terlihat kaget melihat Hyunwoo terpancing oleh gosipnya. Bu Grace pun lebih dalam menekankan bahwa Hae-in adalah orang kaya yang tak berperasaan. Dia menulis sebuah wasiat bahwa seluruh hartanya akan diberikan kepada anggota keluarga Queen.
dan Hyunwoo tidak akan mendapatkan bagian apa-apa jika dia meninggal nanti. Selain itu dia juga makin menyudutkan Hyunwoo dengan mengatakan bahwa Hae-in tidak menginginkan seorang suami. Dia hanya menginginkan daftar budak tambahan di dalam buku catatannya. Hyunwoo yang mendengar itu pun terkaget dan hanya bisa ngahuleng dan menyuruh Nona Grace untuk pergi. Di scene lain nampak Hae-in tengah menelpon seseorang dokter untuk mengirimnya surel hasil pemeriksaan dirinya karena dia terlalu sibuk untuk menemui sang dokter. Tak lama Hyunwoo pun mendadak bertemu dengan Hae-in. Lalu kemudian dengan wajah dinginnya dia meminta Hyunwoo untuk menemaninya pergi ke suatu tempat. Dengan wajah yang kesal Hyunwoo dengan tegas menolaknya dan pergi begitu saja meninggalkannya. 어딜 가는 줄 알고 안 가겠대? 어디든 상관없어. Lalu kemudian Hyunwoo terlihat mengendarai sebuah mobil dan ternyata dia pulang ke kampung halamannya menemui keluarganya. Sang ayah terlihat tengah mengobrol di atas traktor yang mogok dengan seseorang tentang rencananya untuk kembali mencalonkan diri menjadi kepala desa. Tak lama datanglah sang istri untuk membantunya. Lalu kemudian mereka berkeliling menyapa para petani yang lain. Namun mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan putra kesayangannya yaitu Hyunwoo yang mendadak mampir ke tempat mereka. Sang ibu pun dengan bahagia mempersiapkan makanan kesukaannya. Ketika malam tiba terlihat seluruh keluarga telah berkumpul. Sang kakak terlihat kecewa padanya dan Hae-in karena tidak datang ke ulang tahun 60 ayahnya. Dengan wajah yang lemas Hyunwoo malah menceritakan keinginannya untuk bercerai dengan Hae-in. Mendengar hal itu seluruh keluarganya kaget, terlebih kakaknya yang kemudian meminta maaf. Dia takut kalau Hyunwoo mau bercerai akibat pertanyaannya. Namun Hyunwoo menjelaskan bahwa dia sudah tak tahan lagi dan tak bahagia bersamanya. Namun sang ayah menjelaskan bahwa jangan sampai dirinya bercerai dengan Hae-in. Namun Hyunwoo mengatakan dengan tegas bahwa dia tetap akan bercerai. Mendengar hal itu keluarganya nampak kecewa pada keputusan Hyunwoo. Ketika Hyunwoo hendak pulang, tiba-tiba saja sang kakak mencegatnya dan memintanya untuk turun. Kemudian mereka terlihat terlibat obrolan di mana sang kakak terus saja memarahinya dan memintanya untuk tidak bercerai dengan Hae-in. Saat dia mau pergi pun sang kakak laki-lakinya kembali mencegahnya dan memintanya untuk tak menceraikan Hae-in. Banyak kerugian yang akan mereka dapatkan jika Hyunwoo bercerai dengan Hae-in. Namun mereka tak mengetahui seramnya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh adiknya Hyunwoo. Dengan kesal dia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setibanya di rumah yang mewah namun bagaikan penjara baginya, dia kemudian kembali melihat surat perjanjian kesepakatan cerai yang dibuatnya untuk Hae-in. Dengan wajah yang suram dan helaan napas yang panjang, dia pun kali ini memberanikan diri untuk memberikannya pada Hae-in. Kemudian dia berjalan menuju kamarnya dan menemukannya sedang berdiri. Lantas dia mencoba untuk memberikan surat tersebut kepadanya. Namun sebelum itu terjadi, Hae-in terlebih dahulu ingin mengabarkan sesuatu kepadanya. Lantas Hae-in mengatakan pada Hyunwoo bahwa dirinya sedang sekarat. Dia divonis oleh dokter menderita penyakit kanker otak kritis dan waktu hidupnya hanya tinggal 3 bulan lagi. 석 달 정도 남았대. 죽는데. 뭐라고? Hyunwoo terkaget mendengar hal itu. Lantas kemudian Hae-in menyuruhnya untuk mengatakan maksud tujuannya menemuinya. Yang tadinya Hyunwoo mau memberikan surat cerai tersebut, namun kini dia tak berani dan malah seolah-olah terlihat mencemaskan keadaan Hae-in. Itu supaya dia terlihat terkejut dan nampak perhatian pada Hae-in, dan malah mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan kalau dia ingin minta maaf atas sikapnya hari ini dan sikapnya selama ini. Dia berjanji akan memperlakukannya lebih baik lagi kepadanya, dengan maksud agar Hae-in tidak melihat surat yang ada di tangannya. Dan dengan berkaca-kaca dia mengatakan bagaimana mungkin dia bisa hidup tanpamu. Mendengar hal itu Hae-in pun nampak terkejut. Lalu kemudian Hyunwoo memeluknya dan mengatakan bahwa dia mencintainya. 사랑한다.
Dengan wajah dinginnya, Hae-in hanya mengatakan kalau tak bisa hidup tanpaku, maka matilah bersamaku. Mendengar hal itu, Hyunwoo terkaget dan melepaskan pelukannya. Hyunwoo yang menganggap itu hanya lelucon. Namun Hae-in mengatakan yang sebaliknya, bahwa zaman dulu itu disebutkan tradisi sujang, yaitu bila orang yang dicintainya mati, maka pasangannya akan dikubur hidup-hidup bersama pasangannya. Dengan terkaget, Hyunwoo kemudian berusaha mencairkan suasana dengan menanyakan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Lalu kita pun dibawa flashback ke beberapa jam sebelum ketika Hae-in mendatangi sebuah rumah sakit. Di tengah jalan terlihat dia mengalami gejala yang aneh pada dirinya. Tiba-tiba saja dia merasakan sedang berada di sebuah hutan yang bersalju, dan tiba-tiba saja dirinya sudah ada di ruangan sang dokter. Dia pun dengan kebingungan menanyakan kepada dokter kapan dia tiba di sana, sedangkan yang dia ingat dirinya sedang berada di lobi. Tiba-tiba saja dia sudah berada di ruangan dokter. Dia pun menjelaskan ini rasanya seperti teleportasi. Kemudian dia menjelaskan bahwa dirinya terkadang sering tak ingat apa yang dia lakukan beberapa jam sebelumnya, dan waktu pun terasa berjalan begitu cepat. Dia pun kembali teringat ketika rencananya bertemu dengan Hyunwoo di restoran pada waktu itu harus gagal karena dia tak ingat dengan janjinya. Dengan segera dia berusaha datang dan menemuinya, namun itu sudah terlambat. Sang dokter pun menegurnya kenapa dia tak menemuinya lebih awal tentang kejadian yang dirasakannya. Kemudian dia bertanya pada sang dokter sebenarnya penyakit apa yang tengah diderita olehnya. Sang dokter menjelaskan bahwa penyakitnya sangat langka di dunia, dan bahkan dia adalah orang Korea pertama yang menderita penyakit tersebut. Lebih lanjut, dokter pun mengatakan bahwa penyakit itu tidak bisa disembuhkan dan memvonisnya dengan mengatakan bahwa waktu hidupnya hanya tinggal 3 bulan lagi. Dengan perasaan yang remuk dan hancur, dia pun terlihat pasrah menerima kenyataan tersebut. 또 생각합니다. Lalu scene pun kembali pada Hyunwoo dan Hae-in. Hae-in pun tampak tak menerima nasib yang menimpanya. Dia mengatakan bahwa dia selalu menjaga kesehatannya dengan selalu memperhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Tak lupa dia juga rajin meditasi untuk menjaga kesehatannya. Hyunwoo yang mendengar hal itu mencoba untuk mendekatinya dan menenangkannya, sambil dia menyarankan supaya Hae-in diperiksa kembali untuk meyakinkannya. Siapa tahu dokter memberikan vonis yang salah, padahal dia ingin memastikan kalau diagnosa dokter itu benar adanya. Lalu dia menyuruh Hae-in untuk beristirahat, dan Hyunwoo mengatakan bahwa mungkin dirinya malam ini tak akan bisa tidur karena memikirkan dirinya. Ternyata malah sebaliknya, men. Dia malah tibra. Pagi harinya Hyunwoo terlihat gembira dengan raut muka yang berseri. Dia pun lantas bersenandung. Namun seketika dia teringat kembali ucapan Hae-in tentang Sunjang. Akhirnya berusaha tidak memperlihatkan kegembiraannya dan harus berusaha memasang wajah sedih. Lalu kemudian dia mendatangi kamar Hae-in untuk memastikan keadaannya. Namun Hae-in yang tak bergerak sempat terlintas di pikiran Hyunwoo. Mungkinkah dia sudah mati? Ketika dia memeriksa detak jantungnya, tiba-tiba Hae-in terbangun dan dengan spontan Hyunwoo pun menciumnya supaya dia terlihat romantis. Namun Hae-in yang curiga lantas mengatakan suasana hatimu pasti sedang gembira. Kulitmu nampak lebih cerah dan pasti tidurmu sangat pulas. Lantas dia pergi meninggalkannya. Hyunwoo yang masih kaget karena aktingnya hampir ketahuan dengan lemas berusaha bangun dan kembali ke kamarnya. Di tengah perjalanan, Hae-in menekankan pada Hyunwoo bahwa jangan sampai ada yang tahu tentang penyakit yang dideritanya, terlebih kakeknya dan keluarga besarnya, karena kalau mereka tahu dia sedang sakit, maka mereka akan mengusirnya karena dia takut ambisinya untuk bergabung dengan klub 1 triliun kandas begitu saja. Di sini lain, sang adik Hong So-cheol terlihat akan memenuhi panggilan sang kakek. Di sana dia terlihat ditegur dan dimarahi sang kakek karena dia mengetahui dari tim hukum Hyunwoo tentang kelebihan 80 miliar won ketika Song-cheol membayar pajak perusahaan, dan juga kesalahannya yang terus berulang ketika mengelola sebuah bisnis, sampai-sampai dia tak sadarkan diri karena terkena serangan panik. Sang ibu yang mengetahui hal itu segera menjenguknya dan menenangkannya, namun Song-cheol menggunakan kesempatan itu untuk memfitnah Hyunwoo.
Sang ibu pun kemudian terlihat marah dan berusaha untuk mendatangi Hyunwoo. Di sisi lain, Hyunwoo dan Hae-in nampak tengah mendatangi sang dokter untuk kembali menanyakan tentang vonis 3 bulan Hae-in. Hyunwoo di depan Hae-in terlihat terus mendesak tentang kepastian vonisnya supaya dia terlihat perhatian padanya. Hae-in yang nampak kesal lantas keluar untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Hae-in pun terlihat menuju kantornya. Namun tiba-tiba saja dia bertemu dengan ibunya yang sedang mencari keberadaan Hyunwoo. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Hae-in yang berusaha untuk memberitahukan kondisinya. Namun ketika melihat sang ibu lebih mengkhawatirkan adiknya daripada dirinya, ia pun akhirnya urung untuk memberitahunya. 넌 워낙 잘나서 큰일이든 작은 일이든 알아서. Di sisi lain, Hyunwoo nampak berbincang dengan sahabat pengacaranya yang akan membantunya mengurus perceraian dengan Hae-in. Namun Hyunwoo bilang sekarang tidak usah repot-repot membantunya karena dia sudah tahu akhir dari kisah pernikahannya. Dengan penasaran, sang teman pun menanyakannya bagaimana bisa dia setenang itu karena dirasa itu tempat umum untuk mengungkap sebuah rahasia. Hyunwoo takut orang lain mendengarnya. Dia pun mengajak sang teman untuk membicarakannya di luar. Setelah bertemu di parkiran, Hyunwoo pun menceritakan kalau Hae-in menderita kanker otak dan hanya mempunyai waktu 3 bulan. Dan Tuhan telah mengatur perpisahan yang aman untuk dirinya. Jadi dia tidak akan mengajukan gugatan perceraian. Lantas mereka membahas tentang surat wasiat Hae-in yang tidak akan memberikan hartanya pada Hyunwoo. Namun sang teman pun memberikan saran agar dalam waktu 3 bulan ini bagaimana caranya agar Hae-in bisa merevisi surat wasiatnya dan memberikan kekayaannya pada Hyunwoo. Dia lebih lanjut mengatakan, pikatlah dia selama waktu 3 bulan ini. Perlihatkanlah bahwa kau seolah-olah benar-benar mencintainya agar Hae-in bisa berubah pikiran. Tak lama Hyunwoo pun nampak menuruti saran dari temannya dan datang menemui Hae-in dengan wajah imut dan membawa buket bunga pada Hae-in dengan alasan untuk memperingati hari jadi pernikahan mereka. Hae-in pun nampak menaruh curiga padanya. 이벤트 준비했는데 Di sisi lain, Bu Grace yang berharap hubungan Hyunwoo dan Hae-in makin memburuk justru diberitahu oleh temannya bahwa hubungan mereka berdua malah semakin akur dan harmonis. Di sisi lain, Hyunwoo yang berusaha untuk menunjukkan sikap romantisnya pada Hae-in dengan mengupaskan udang ketika mereka sarapan menimbulkan keheranan bagi Hae-in dan seluruh penghuni rumah. Di kantor pun ketika mereka sedang rapat, perhatian berlebih yang ditunjukkan Hyunwoo membuat heboh seisi kantor. 잠깐, 아니 무리하지 마. 내가 말할게. 물 마시다 그냥 살이 틀린 거라고. Terutama adiknya yang dengan semangat menggunjingkan perilaku Hyunwoo pada Hae-in dengan mengatakan bahwa Hyunwoo adalah laki-laki lemah yang takut akan istrinya. Di luar kantor ketika Hae-in sedang menunggu jemputan, tiba-tiba saja Hyunwoo menyelimutinya dengan jas dan memasukkan tangan Hae-in pada sakunya. Tentu saja itu membuat aneh sekretarisnya yang melihat keanehan pada diri Hyunwoo. Tak berhenti sampai di situ, sikap berlebihan Hyunwoo pun ditunjukkan ketika Hae-in akan memasuki mobil. Di dalam mobil, Hae-in mengingatkan pada Hyunwoo agar jangan bersikap dramatis atau berlebih-lebihan karena mungkin saja orang lain akan curiga dengan sikap anehnya tersebut. 야. Sementara itu di salon, sang kakak terlihat tengah mengobrol dengan para tetangga yang mana mereka terlihat mempermasalahkan tentang banyaknya pasangan yang bercerai karena perbedaan mereka yang terlalu jauh. Tentu saja sang kakak yang perasaannya sedang tidak enak karena dia tahu Hyunwoo berencana untuk menceraikan Hae-in. Terlihat tersinggung dan marah, namun dia dengan sekuat tenaga berusaha untuk menahan amarahnya tersebut. Sementara itu kedua kakak dan ayahnya yang tidak tahu inti masalahnya terlihat sedang mengobrolkan dan menyalahkan Hyunwoo di depan ibunya atas keputusan Hyunwoo yang ingin bercerai dengan Hae-in. Namun sang ibu dengan bijak tidak mempermasalahkan keputusan yang diambil putranya tersebut. Scene kembali pada Hae-in di mana mereka terlihat akan melakukan sesi makan malam. Namun tiba-tiba saja tak ada angin dan tak ada hujan. Sang ibu mengatakan bahwa dia akan menggugat salah satu perusahaan milik Hae-in karena dibangun di atas tanah miliknya. Hae-in yang merasa sudah mendapatkan izin sebelumnya merasa tak terima dan tiba-tiba berdiri hendak meluapkan amarahnya. Hyunwoo yang melihat hal tersebut pun berusaha menengahi mereka agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Dengan sigap Hyunwoo mengajak Hae-in untuk meninggalkan tempat tersebut. Di dalam lift, Hae-in pun kembali menyuruh Hyunwoo agar jangan bersikap berlebihan di depan keluarga besar mereka agar mereka tidak curiga akan kondisi Hae-in yang sebenarnya. 그냥 하던 대로 해.
Kemudian Hyunwoo kembali curhat pada temannya yang menganggap perubahan drastis pada dirinya itu dirasa terlalu aneh dan ekstrim karena setelah bertahun-tahun tidak akur mendadak menjadi akur. Itu akan terlihat aneh dan mencurigakan. Namun sang teman menyuruhnya untuk tetap pada rencana awal mereka untuk membuat Hae-in jatuh cinta kembali padanya. Di sini lain terlihat Beomja tengah mendatangi sebuah gereja. Dengan ciri khasnya yaitu baju bermotif, dia pun mencoba memasuki gereja tersebut. Ternyata di dalam sedang diadakan acara pernikahan mantan suaminya dengan mantan sekretarisnya, yang diketahui mereka berdua selingkuh darinya. Dengan wajah marah dan emosi, Beomja lantas menyerang mereka berdua bagaikan macan kelaparan. Tak lama Hyunwoo pun datang untuk membereskan kekacauan yang dibuatnya dan menyuruhnya pulang karena sang ketua alias ayahnya sendiri sedang menunggunya di rumah. Tak lama Beomja terlihat didatangi sang ayah yang khawatir karena seharian ini dia tak makan. Namun bukannya kehangatan keluarga yang didapat, namun pertengkaran dan adu mulutlah yang terjadi di antara mereka. Beomja yang masih tak terima dengan kehadiran ibu tirinya masih saja menentang keras hubungan mereka, sedangkan ayahnya yang tak bisa menerima kritikan dari anaknya. Akhirnya mereka pun tak henti-hentinya bertengkar. Lalu kemudian Pak Ketua terlihat mendatangi istri mudanya, diselangi dengan curhatan tentang Beomja. Dia pun terlihat sedang memainkan sebuah permainan dengannya. Dari permainan yang dimenangkan oleh sang wanita, terucaplah sebuah perjanjian bahwa dia juara. Dia akan mengabulkan satu permintaan sang wanita. Dengan sigap Pak Ketua pun mengiyakannya. Namun dengan pandainya dia mengatakan kali ini dia belum ada permintaan dan akan menyiapkan satu permintaannya tersebut dan akan dia utarakan kalau sudah ada. Lalu di sudut halaman rumah, sang ayah dan sang ibu tengah mengobrol tentang bintang jatuh. Namun si ibu tiba-tiba teringat tentang kejadian yang menimpa anak laki-laki kesayangannya yang bernama Suan yang meninggal, entah apa penyebabnya. Namun kelihatannya semuanya berkaitan dengan Hae-in, si cantik Amucuy, yang mendengarkan pembicaraan mereka di balik pohon. Kemudian Hyunwoo yang menunggu kepulangan Hae-in dan sedang gelisah karena kembali teringat akan ucapan sang dokter bahwa selalu ada yang namanya keajaiban dan itu bisa saja terjadi pada setiap pasien. Mungkin juga pada Hae-in. Dia dengan gelisah kembali menanyakan tentang keajaiban tersebut, bahwa sang dokter menyebutkan intinya jangan sampai kehilangan harapan. Dengan wajah cemas dia pun searching di Google tentang beberapa keajaiban yang terjadi pada orang yang telah divonis mati oleh dokter namun bisa bertahan hidup lebih dari 30 tahun. Dia pun kini mulai khawatir kalau Hae-in pun bisa sembuh dan dia menderita di sana lebih lama lagi. Tak lama Hae-in pun pulang melihat Hyunwoo tengah tertidur di depan laptopnya. Hae-in pun dengan penasaran melihat laptop Hyunwoo dan dia menemukan bekas pencarian Google yang belum Hyunwoo close. Itu pun ternyata menimbulkan salah paham atau persepsi yang berbeda antara Hyunwoo dan Hae-in. Hyunwoo yang tengah khawatir dengan tingkat kesembuhan Hae-in yang tinggi, sementara Hae-in menyangka Hyunwoo sangat perhatian padanya dan mengkhawatirkannya. Awalnya ia merasa curiga pada Hyunwoo dan berpikir bahwa dia akan senang mendengarnya tengah sekarat dan menyangkanya memiliki maksud tersembunyi. Namun setelah melihatnya mencari informasi kesembuhan untuk penyakit dirinya, Hae-in akhirnya 100% percaya bahwa Hyunwoo benar-benar mengkhawatirkannya dan dia pun berjanji akan tetap hidup demi dirinya. Dengan wajah senang Hae-in pun kembali ke kamarnya. Namun Hyunwoo yang berpikiran sebaliknya terlihat lemas tak berdaya. Sementara itu di sudut kamar lainnya terlihat sang adik yaitu Sung Cheol sedang bersama istrinya. Sang istri pun menjelaskan bahwa kakaknya yaitu manajer yang telah salah kelebihan 8 miliar won ketika membayar pajak perusahaan, berusaha meminta maaf dan akan mencoba mempertemukan dirinya dengan investor baru, yaitu orang yang berinvestasi di kopi organik untuk Yongsan Gym. Lebih lanjut dia menjelaskan namanya adalah David Yeon, keturunan Korea Amerika. Dia adalah orang yang memegang kendali uang minyak Timur Tengah dan katanya dia sedang mencari investor baru. Kemudian dia menceritakan tentang bagaimana Hae-in yang tengah berambisi untuk memasukkan Herina ke dalam pasarnya, dan disebabkan David lah
itulah alasan kenapa Hae-rina bisa meluncurkan toko pertamanya di Korea. Lalu kemudian di scene lain nampak Hae-in datang ke acara pembukaan toko Hae-rina sendirian. Kemudian nampak saingan beratnya yaitu Yena, sang pemilik pasar royal, datang menghampirinya dan mulai menyerang Hae-in dengan berbagai alasan supaya Hae-in merasa risih dan terganggu. Tak lama dia pun menyinggung tentang kehadirannya yang tidak membawa pasangannya. Dia pun mengatakan bahwa Pak Herman sang empunya, atau dengan kata lain direktur utama Hae-rina, hanya mau bergabung dengan orang yang terlihat punya hubungan baik dengan orang lain. Sementara Hae-in jangankan baik pada orang lain, suaminya saja tak diajak ke tempat tersebut. Mendengar hal itu pun lantas Hae-in segera menelpon Hyunwoo yang sedang di pengadilan. Sementara Yena terus saja menyudutkannya dengan berbagai hal supaya Hae-in tak nyaman selama berada di sana. Kemudian dia juga menyinggung tentang pernikahannya dengan Hyunwoo yang terdengar sedang dalam masalah. Bukan itu saja, dia pun menyebutkan bahwa pernikahannya dengan Hyunwoo adalah kesalahan. Seharusnya dia lebih cocok menikah dengan Yoon Eun-sang atau lebih dikenal dengan Dapideon, karena dia pun menjelaskan bahwa David adalah tangan kanan Pak Herman dan dia adalah kunci untuk mendekati Pak Herman. Hae-in pun seketika dia dibuat kaget dan terkejut. Tak lama Yena pun memanggil Eun-sung untuk mendekatinya. For your information cuy, ternyata si Hae-in dan si Dapideon ini dulunya adalah mantan pacar, dan si David ternyata sebagai laki-laki yang dulu pernah Hae-in sakiti. Oke, balik lagi ke cerita. Hae-in yang nampak malu dengan masa lalunya bersama David karena dia telah mencampakannya. Kini Hae-in harus menjilat ludah sendiri dan meminta bantuannya karena dia tahu posisi David yang dekat dengan pemilik Hae-rina, yang menjadi ambisi terbesar dalam karirnya untuk mendatangkan Hae-rina ke tokonya. David pun hanya bisa tersenyum mendengarnya. Tak lama tibalah acara salam-salaman. Di sini Hae-in yang terlihat gusar karena hanya dia yang datang sendirian. Tiba-tiba saja Hyunwoo secara ajaib berdiri tepat di sampingnya. Akhirnya. Mungkin inilah yang disebut momen-momen yang dramatis berhasil di menit-menit akhir. Akhirnya Hae-in pun lega dan memperkenalkan suaminya pada Pak Herman. Dan dengan isyaratnya dia pun melirik Yena, tanda kemenangannya. Tak lama nampak Hae-in mendatangi Yena. Saatnya balas dendam cuy. Dengan mantap dia pun menyerang Yena dengan kata-kata sarkasme terhadap suaminya, sehingga membuatnya terlihat tak berkutik. Yena yang kesal tentu saja melampiaskan pada suaminya tersebut. Di tempat lain Hyunwoo nampak didatangi oleh Dapideon. Di sana David kemudian membicarakan masa lalunya dengan Hae-in, bahwa dia pernah memiliki hubungan yang istimewa dengannya. Lantas dia bertutur bahwa dahulu dia pun begitu sangat mencintainya. Hyunwoo pun hanya bisa mendengarnya tanpa ekspresi. Dan David kembali menekankan dengan mengatakan kalau seseorang tidak terusik ketika ada yang menggoda istrinya, itu kemungkinan ada satu dari dua hal. Yang pertama, dia benar-benar percaya pada pasangannya, atau yang kedua, dia benar-benar sama sekali tak peduli pada pasangannya. Hyunwoo pun hanya bisa tersenyum teparugu mendengar hal itu. Hyunwoo yang terlihat kesal dengan kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Dapideon membuatnya mengumpat tak karuan di sebuah toilet dengan mengatakan kalau dia benar-benar mencintai Hae-in. Kenapa dulu dia tak benar-benar mengejarnya dengan begitu? Dia bisa menyelamatkan hidupnya. Namun sekarang apa gunanya dia berkata seperti itu? Itu kata-katanya seolah-olah Hyunwoo sudah benar-benar tidak mencintai Hae-in lagi. Namun ketika dia selesai dari kamar mandi, dia pun dikejutkan dengan kedekatan mereka berdua. Hyunwoo yang melihat senyum manis Hae-in tatkala sedang bersama Dapideon membuatnya terlihat ada sedikit rasa cemburu di dalam hatinya. Kemudian Hyunwoo nampak didatangi oleh suami Yena dan dia mengatakan bahwa setengah dari orang yang datang ke sini hanya ingin menemui Dapideon. Lantas dia pun menanyakan sebenarnya apa pekerjaan pria tersebut. Lalu kemudian Grace sedang menceritakan riwayat Dapideon pada ibunya Hae-in, bahwa dia adalah seorang taipan. Bahkan katanya orang terkaya di Wall Street pun meminjam uang hasil minyak padanya. Ketua Yeon pun sangat ingin bertemu dengannya. Kemudian istri Seong Chol menimpali bahwa katanya suaminya pun sangat ingin bertemu dengannya. Namun itu bukanlah hal yang mudah. Mereka tahu bahwa Dapideon adalah teman masa kuliah Hae-in. Tak lama Hae-in pun datang dan menanyakan pada sang ibu kenapa dia menelponnya.
Sang ibu lantas menyuruhnya untuk mengajak Dapidion ke acara perburuan keluarga Hong. Kalau Hain mau melakukannya, maka sang ibu akan mencabut gugatannya. Akhirnya Hain pun mengiyakannya. Kemudian hari perburuan pun tiba. Nampak Hain satu helikopter dengan David dan Hyunwoo yang di sisinya dianggap tidak ada. Saat turun pun dia lebih memilih turun bersama Dapidion. Waktu perburuan pun akhirnya tiba. Nampak seorang instruktur memberikan pengarahan pada mereka tentang aturan perburuan, diantaranya bahwa seseorang tidak boleh keluar jalur dan memasuki jalur orang lain. Waktu perburuan pun tiba, terlihat sang ketua menembakkan senjatanya ke arah burung yang sedang terbang, namun tak mengenainya. Sementara orang lain berusaha memujinya. Namun Hyunwoo dengan dinginnya mengatakan bahwa apa yang mereka tertawakan, sedangkan burungnya tak ada satupun yang kena. Sang adik ipar yang merasa usahanya sia-sia kemudian menantang Hyunwoo yang selalu gagal untuk menembak satu ekor pun buruannya. Kali ini dia ditantang untuk menangkap sesuatu di perburuan. Sang ketua pun menyindir Hyunwoo yang terlihat tidak bisa menggunakan senjata api. Kali ini nampak Hain dan Hyunwoo sedang bersama. Di sana Hyunwoo kembali mendapat tekanan bahwa kali ini dia harus mendapatkan sesuatu karena sang ketua mempunyai tujuan dengan diadakannya acara berburu setiap tahun. Karena menurutnya stamina penting saat berburu, namun butuh penilaian cepat dan keputusan objektif. Itu semua kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis. Maka Hain pun berlomba untuk lebih banyak mendapatkan buruannya biar dia terlihat di mata kakeknya sebagai pembisnis yang handal. Di sisi lain terlihat si Bu Grace nampak sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Dan benar saja terlihat sebuah pagar yang dijebol paksa jalur perburuan milik Hain. Sementara itu Hyunwoo yang sedang terpisah dari Hain nampak didatangi oleh si David dengan wajah serius menodongkan sebuah senjata kepadanya. Hyunwoo yang kaget pun terlihat melakukan hal yang sama. Kemudian Hyunwoo menegurnya karena telah memasuki jalur orang lain. Dia pun kemudian beralasan tak tahu atas aturan tersebut. Namun tak lama kemudian dengan wajah beringasnya dia membidik seekor rusa. Oh, lagi-lagi Hyunwoo mencegahnya dengan menembakkan senapannya ke udara. Lalu matanya yang tajam memandangi Hyunwoo seolah menyiratkan sesuatu. Hyunwoo pun menambahkan bahwa jangan menembak buruan di jalur orang lain. Dan Hain kali ini terlihat sedang membidik seekor burung. Namun tiba-tiba penyakitnya kembali menyerangnya. Dan seolah-olah pandangannya terhalang oleh kabut yang datang menyelimutinya. Oh, dia berjalan dengan perlahan sambil terlihat matanya yang memerah karena diselimuti oleh rasa takut. Tiba-tiba saja nampak sesuatu bayangan yang besar dan menyeramkan ada di depannya. Dan dengan cepat berlari menghampirinya. Hain pun hanya bisa diam dan tak berdaya melihat hal tersebut. Untungnya dengan segera Hyunwoo datang dan bagaikan pahlawan dengan tepat dia menembak kepala babi yang sedang berlari mendekati mereka. Babi itu pun seketika tersungkur di hadapan mereka. Dan akhirnya Hain pun kembali selamat berkat tembakan yang dilesatkan oleh Hyunwoo. Untung saja ada Mamang Hyunwoo. Dan sekian dulu Mang Men menemani kalian hari ini. Sebelum Mang Men pamit, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu karena itu penyemangat bagi Mang Men membuat konten-konten lagi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. See you next video.